Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Amin wa ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hasyr, Al-Haq subhanahu wa ta'ala telah meliput kejadian penting yang terjadi di dalam hijrah. Tepatnya di ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menetap di tempat yang sebelumnya telah ada iman di dalamnya, negeri atau kota yang penuh dengan keimanan. Mereka mencintai orang-orang yang mendatangi mereka. Orang-orang Ansar begitu mencintai orang-orang Muhajirin. Dan tidak didapati di dalam jiwa-jiwa mereka kebutuhan apapun atas apa yang mereka beri. Bahkan mereka lebih mengutamakan pemberian tersebut atas orang-orang yang mendatangi mereka walaupun pemberian itu mereka butuh. Dan barang siapa yang telah terlindung dirinya dari sifat kikir, maka merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Ayat mulia ini berbicara tentang banyak hal tentunya. Dan yang pertama, tempat, negeri, atau kota, atau apa saja yang kita istilahkan. Tempat itu penuh keimanan, sangat kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yathrib ini kota yang sebelumnya penuh sengketa sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa dikatakan sebelum mengenal Islam. Di sana ada dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj, yang hidupnya perang. Sengketa terus. Padahal kedua suku ini masih ada jalinan darah, kekerabatan. Tetapi begitulah mereka
yang suka perang puluhan tahun. Yang membuat mereka begitu letih. Kapan kita berhenti? Jadi ada waktu-waktu, biasanya musim-musim haram untuk gantung senjata. Kalau ada keinginan untuk islah, sudah saatnya kita harus islah. Sudah banyak di antara kita yang mati sia-sia hanya demi menjaga ego di antara sesama kita. Dan di waktu yang bersamaan mereka mendengar bahwa di Mekah itu ada seseorang yang mengaku nabi. Kemudian mereka punya inisiatif untuk mengecek kebenaran pengakuan orang itu, dan jika benar mereka akan beriman. Orang-orang Yasrib ini atau suku Aus dan Khazraj. Mengapa mereka beriman? Padahal Nabi SAW itu puluhan wilayah dia datangi agar mendapatkan dukungan dakwah, semuanya menolak. Tidak pernah terlintas di benak Nabi untuk mendatangi Yasrib. Mungkin karena lokasinya jauh atau bagaimana, wallahu a'lam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah merancang negeri ini untuk menerima dakwah Nabi. Karena Yasrib ini ada suku lain dari ras lain yang hidup berdampingan dengan mereka, kaum Yahudi. Ada suku-suku besar di situ. Ada suku Qainuqa, Nadir, Quraidah. Keberadaan orang Yahudi hanya buat propaganda, permusuhan, dan suka memicu peperangan di dua suku ini. Jadi Yahudi ini, tabiat mereka memang bukan hal yang baru. Dan orang Yahudi ini jika berperang dengan orang-orang lokal dan terdesak, senantiasa terlontar di ucapan-ucapan mereka, sekali waktu kami akan membalas kekalahan ini, tatkala kami akan mendukung seorang nabi akhir zaman dan memerangi kalian serta membunuh kalian. Ini senantiasa mereka ucapkan kepada orang-orang penduduk Yasrib. Jadi sudah didengar nabi akhir zaman, nabi akhir zaman. Begitu mendengar bahwa di Mekah ada penampakan seorang nabi, mereka bergegas, jangan sampai kita kedahuluan oleh orang Yahudi. Maka kita cepat-cepat untuk ngecek dan memberikan dukungan. Inilah yang membuat mereka, masyarakat yang cepat membenarkan risalah Nabi dan memberikan dukungan penuh kepada Nabi. Ini terjadi di sekitar tahun 10 Hijrah. 10 sebelum Hijrah, saat Nabi SAW masih berada di Mekah. Maka terjadilah Bai'atul Aqabah yang kita dengar. Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua. Nabi SAW setelah mendapat dukungan dari mereka, dukungan penuh, maka mengutus delegasi-delegasi yang mengajarkan mereka Islam. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Tidaklah Mus'ab bin Umair itu di sana kecuali setiap rumah dia masuki dan diajarkan Islam. Dia kenalkan Islam dan masyarakat begitu merespon ajaran Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa negeri itu negeri yang penuh keimanan. Nah, ini yang luar biasa.
Allah jamaah yang berbahagia, di saat Islam ini kita amalkan dengan baik, akan lahir keimanan. Untuk mendapatkan keberkahan hidup, menjadi orang-orang yang terhormat, kerja keras kita pertama, bagaimana Islam itu masuk di lingkungan kita. Kita buat lingkungan kita ini, tempat di sekeliling kita ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini butuh kerja keras. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Maka kami akan, jika seandainya satu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka barakat, keberkahan, bukan satu berkah. Keberkahan langit, keberkahan bumi, keberkahan kanan, keberkahan kiri, depan, belakang, semua berkah. Jadi Yasrib adalah negeri yang penuh berkah karena masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keimanan, keberkahan dari negeri itu lahir kecintaan. Yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka begitu mencintai orang-orang yang mendatangi mereka. Cinta yang tulus, cinta ini pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala apa yang tersembunyi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana penduduknya ini, negeri ini bukan saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi penduduknya itu ada rasa sayang, rasa cinta kepada sesama orang-orang yang beriman, walaupun bukan dari ras dan golongan mereka. Tabiat orang Arab itu, unsur akhaka walau zalim. Tolonglah saudaramu, sedarah dagingmu, dari sukumu, walaupun dia itu melakukan aniaya. Jadi kefanatikan mereka terhadap golongan itu sangat tinggi. Tapi Islam datang merubah itu. Islam mengajarkan bahwa persaudaraan yang hakiki itu adalah persaudaraan seakidah. Kita punya 3 persaudaraan hadirin yang berbahagia. Ada persaudaraan yang terjalin karena nasab, darah. Yang kedua, ada persaudaraan yang terjalin karena kemanusiaan. Bahwa kita ini semua anak Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Wa ila adin akhahum Hud. Dan bagi kaum Ad, saudara mereka Hud. Jadi Allah mengatakan kaum Ad atau Hud alaihi salam bersaudara dengan Ad. Kaum Ad ini kaum yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum yang telah dipunahkan. Tapi Allah mengatakan Hud adalah saudara mereka. Jadi ada terjalin persaudaraan Hud dari mereka, dari kaum Ad. Wa ila Thamud akhahum Salih. Kaum Samud, saudara mereka Saleh. Jadi persaudaraan di sini adalah persaudaraan yang terjalin karena kemanusiaan. Kemudian persaudaraan yang terjalin karena akidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Puncak dari 3 persaudaraan ini adalah persaudaraan yang terjalin karena akidah. Yuhibbuna man hajara ilaih. Mereka begitu mencintai orang-orang yang mendatangi mereka. Orang-orang yang datang ke sana ini orang-orang yang tidak punya apa-apa tentunya. Sembunyi-sembunyi lari. Jadi tidak sempat membawa apa-apa. Hanya baju di badan mungkin. Serta bakal
bekal makanan selama di perjalanan. Miskin. Di orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang tidak punya apa. Tetapi penduduk lokal Madinah sudah ada cinta di dalam diri. Cinta yang terjalin karena akidah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jemaah yang berbahagia, perkara ini yang dikenal dengan al-wala wal bara. Bagaimana loyalitas kita ini hanya kepada siapa? Dan kejelasan musuh kita ini ke siapa? Sebahagian ulama menjadikan ini rukun Islam yang keenam. Kalau tidak jelas status cinta kita, kepada siapa kita cinta, keluar dari agama. Jadi perkara cinta, sayang, benci, jelas di dalam agama ini. Bahwa kita hanya mencintai, kita hanya menyayangi sesama orang-orang beriman. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Jadi karakteristik orang-orang beriman, orang-orang pengikut Muhammad, Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya, pengikutnya, punya ciri khas syiddah, tegas, keras terhadap kekafiran. Bukan memerangi orang-orang kafir tentunya. Allah tidak menyuruh kita untuk memerangi mereka selama mereka menunjukkan kebaikan dan ketaatan. Tidak ada tujuan untuk memerangi orang-orang beriman, atau mereka adalah orang-orang yang diberikan perlindungan. Jadi ketegasan dan kekerasan di sini adalah sikap bahwa kita tidak mau kompromi dengan apa yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau akan kerjasama dengan keyakinan mereka, karena mereka terlalu lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita tunjukkan syiddah kita kepada mereka. Adapun hubungan muamalat, bisniskah ataupun pergaulan biasa, kita welcome. Bahkan alhamdulillah negara-negara Islam itu sudah menunjukkan tidak pernah ada permusuhan kepada minoritas dari mereka, orang-orang non-Islam. Jadi cinta kita ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Tanpa harus melihat status mereka. Kedudukan mereka. Selama dia beriman, kau saudaraku. Dan cintaku hanya kepadamu. Ini adalah bentuk kita menunjukkan loyal kita, wala kita. Jangan sampai kita sebaliknya memutar keadaan yang Allah inginkan agar supaya mencintai orang-orang beriman dan menunjukkan ketegasan kepada orang-orang kafir, kita balik. Kita merendahkan orang-orang beriman, kita melecehkan orang-orang beriman. Kita kucilkan orang-orang beriman, lalu kita sanjung orang-orang. Ini yang aneh. Jadi jamaah yang berbahagia, perkara wala wal barra adalah ajaran substansi di dalam agama. Bahkan oleh sebahagian ulama menjadikan itu sebagai rukun Islam yang keenam. Rukun Islam yang keenam. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi harus ada di dalam diri kita rasa cinta kita kepada orang-orang yang beriman. Mengapa kita mencintai orang-orang yang beriman? Karena dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu kita dilarang untuk mengkerdilkan mereka, untuk melecehkan mereka, merendahkan mereka. Karena ada kemungkinan mereka lebih tinggi sisinya, kedudukannya di sisi Allah daripada kita. Jadi kesemuanya ini tergantung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama sangat melarang. Hati-hati. Bisa saja yang engkau remehkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi keterjalinan cinta ini terbangun karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ut. Ini gambaran real cinta mereka kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang muhajirin datang kepada mereka dan tidak memiliki apa-apa. Bahwa di dalam jiwa mereka tidak ada tekanan, tidak ada kedongkolan ataupun rasa berat untuk membantu, untuk memperhatikan, untuk memberi dan sebagainya. Karena mudah bagi kita untuk mengaku cinta, ya, mudah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita dengan pembuktian. Bukti cintamu itu apa? Jangan kita silau dengan pengakuan. Karena pengakuan itu terkadang tertolak jika tidak sesuai dengan fakta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di dalam diri mereka ada rasa cinta, dan di dalam jiwa-jiwa mereka juga itu menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Sehingga setelah Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, mereka menawarkan kepada saudara-saudara muhajirin mereka harta-harta mereka. Ya saudaraku, ini hartaku, totalnya sekian, separuh untukmu, separuh untuk. Sudah main-main ini. Wahai saudaraku, ini istriku 2. Kau pilih mana yang kau suka. Jadi dia berikan kesukaan itu sesuai dengan saudaranya, bukan sesuai dia. Kau pilih mana yang kau suka, ku talak, ku nikahkan kepadamu. Jadi tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa. Terkadang jemaah, ada orang yang memberi, aduh, berat di hati, di jiwa. Apalagi orang itu tidak kita sukai. Jadi kata Allah, dan ini persaksian Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Semua kebutuhan-kebutuhan, ketergantungan duniawi, materi di jiwa-jiwa mereka hilang demi untuk melampiaskan rasa cinta mereka kepada saudara seiman. Ini luar biasa ini sudah. Ini bukan manusia ini. Puncak dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini perilaku ithar. Yakni lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini puncak yang mereka miliki. Puncak. Lebih memikirkan orang daripada diri. Walaupun apa yang mereka beri itu sangat mereka butuhkan. Wallahi, pemberian ini, pemberian suka memberi, ini juga bagian dari ajaran penting dan dia punya tingkatan. Ada orang-orang yang memberi bagaikan angin. Beri, tidak peduli. Ini orang yang sudah mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Umar bin Khattab itu pernah dikasih makanan oleh tetangganya. Saat Umar ingin mencicipi makanan itu, dia teringat tetangga sebelahnya. Kemudian dia menyuruh anggotanya untuk mengantarkan makanan itu kepada tetangga sebelah. Ya, mereka lebih penting, lebih suka.
Padahal Umar suka makan. Bawalah makanan itu ke tetangga. Sampai ke tetangga sebelah. Mereka mencicipi makanan itu, teringat lagi tetangga sebelah. Kayaknya tetangga sebelah lebih penting, lebih suka ini. Kalau tidak salah makanan itu maraq ya, kuah sop daging. Ala kulli hal, makanan tersebut tawaf 7 rumah, mengelilingi 7 rumah, kembali ke Umar. Jadi setiap rumah menolak, sana lebih penting, sana lebih penting, sana lebih penting. Jadi ini ithar. Mereka tidak peduli, yang penting saudara. Dia lebih butuh, dia lebih butuh. Di sebuah peperangan Qadisiyah diceritakan tentang kerabat yang dalam keadaan sakarat ditawarkan air minum, sehingga di saat dia pingin minum, dia mendengar rintihan di sebelahnya, orang yang dalam keadaan sakarat juga koma, lalu berpesan, beri air itu ke dia. Ini sudah mau mati, dia lebih butuh. Lalu aku bergegas mengantarkan air itu kepadanya, aku tawarkan kepadanya, dan sebelum dia meneguk air itu, kami juga mendengar ada rintihan di sebelahnya lagi. Orang kesakitan. Dia berkata padaku, dia lebih mementingkan air ini, kasih ke dia. Ku bawa air itu ke orang yang ditunjukinya. Setelah ku tiba, dia sudah meninggal. Orang yang ketiga ini sudah meninggal. Ku balik ke orang yang kedua tadi, dia juga sudah meninggal. Lalu ku datangi sepupuku yang pertama tadi, ku dapati mereka semua telah berpulang ke rahmatullah. Jadi ini luar biasa, ini jamaah yang berbahagia. Layak diceritakan Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa belajar dari sikap dan perilaku mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajam mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian wa may yuqa syuhha nafsi. Dan barang siapa yang telah terhindar dari sifat kikir, bakhil, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra inna sa'yakum lasyatta. Aktivitas kita ini beragam. Ada berapa jumlah kita semua di sini? Ratusan orang. Sama malaikatnya tentunya. Ya. Jadi dari semua yang ada di sini punya aktivitas tersendiri. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh upaya kalian itu beragam. Ada yang sebentar mau ke sekolah, ada yang sebentar ingin belajar, ada yang sebentar ingin mengajar, ada yang ingin ke ladang, ada yang ingin ke pasar, ada yang ingin belanja ini, ada yang jual ini. Inna sa'yakum lasyatta. Di semua kita ini berbeda. Keluar ke jalan, lihat lalu lalangnya orang, pasti dengan arsip tersendiri yang mereka inginkan. Tetapi di sisi Allah hanya dua. Orang yang membangun strategi hidup, a'tah wattaqa wa saddaqa bil husna. Hidupnya hanya memberi takwa dan membenarkan surga. Ini orang pertama. Maka fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan giring dia kepada kemudahan. Atau yang kedua, wa amma man bakhila, kikir, wastaghna wa kadzdzaba bil husna, merasa cukup dan dia mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan giring dia kepada kesusahan.
Jadi, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang telah terlindung dirinya dari sifat kikir. Sifat kikir ini penyakit jamaah yang berbahagia. Oh, jahat, jahat sekali. Serba perhitungan. Serba tidak ada jasa yang akan kita beri, kebaikan yang kita beri, kecuali apa yang bisa kita dapatkan. Timbal balik maksudnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencela sifat ini ataupun perilaku ini. Wala tamnun tastakthir. Jangan kau memberi dengan harapan agar kau sesudahnya mendapatkan lebih banyak. Jadi Allah menginginkan agar supaya kita ini menjadi pribadi yang suka memberi. Apa yang bisa saya beri? Ya, beri apa yang kau mau. Rasulullah mengumumkan kata pemberian. Nah, di dalam Al-Quran banyak istilah, ya, banyak istilah arti sebuah pemberian. Terkadang dengan zakat, terkadang dengan infak, terkadang dengan sedekah. Banyak istilah. Intinya kita beri. Bahkan Nabi meluaskan kata sedekah. Senyum itu sedekah. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan, sedekah. Apalagi ifraq dalwi akhika sedekah. Kau isi ember saudaramu, kau bersedekah. Membantu tetangga, sedekah. Menolong orang yang tidak bisa melihat jalan arah, sedekah. Jadi Rasulullah SAW mengumumkan makna sedekah agar supaya kita terlatih untuk memberi. Jadi sedekah tidak harus dengan materi. Dan ini tidak mudah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan kata al-man tadi, beri harapan ada dapat banyak. Bahasa Bugisnya apa? Wanipiro. Iya kan? Wanipiro apa? Manipiro. Nah, apa yang saya dapat? Perhitungan, hidup perhitungan. Kita kalau perhitungan dengan Allah, Allah akan perhitungan dengan kita. Oleh karenanya itu di antara nasihat para ulama kita, kalau kau memberi di jalan Allah, jangan kau perhitungan dengan Allah. Jangan kau hitung-hitung. Karena di saat kau hitung-hitung, Allah pun akan hitung-hitung denganmu. Jadi wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang telah terhindar dari sifat fikir. Oh, ini sifat luar biasa. Luar biasa. Gemetar tangan kalau sudah masuk ke saf. Jadi al-falah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Di ayat surat Al-Mu'minun disebutkan kriterianya. Dan di antara kriteria orang-orang yang mendapatkan falah adalah orang-orang yang telah terhindar dari sifat kikir. Faulaika humul muflihun, dan merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang telah terlindung dari sifat kikir, penyakit ini, jadi dia hidupnya dia upayakan untuk dia menjadi orang yang suka memberi. Dia beri, dia tidak takut. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Terkadang jamaah yang berbahagia, kita ini kalau memberi, maka yang pertama terlintas apa? Miskin kau nanti. Anak-anakmu tidak bisa makan nanti. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Jadi syaitan menghantui kita untuk menakut-nakuti kita tentang kefakiran. Inilah yang membuat kita menjadi perhitungan untuk memberi. Nanti ini orang cukup, ini orang ini begini. Jadi ada saja halangan-halangan, jangan di pikiran kita sehingga kita tidak menggerakkan sesuatu yang kita miliki untuk kita beri kepada orang.
Jadi mau tidak mau kita harus latih itu. Kita tidak peduli, kasih. Apa yang bisa saya kasih. Beri bantuan, kasih waktu kita, kasih pikiran kita, kasih tenaga kita. Apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Yang penting saya terbiasa untuk ngasih. Dan ada orang-orang yang sudah sampai kepada puncak sebuah pemberian, yaitu tahap isar, yang mana dia lebih mengutamakan orang lain daripada diri. Dengan di zaman sekarang, kita yang sudah punya sesuatu masih juga tamak. Anakku gimana? Anuku, cucuku, cucu yang keduaku, cucu yang ketujuhku. Sehingga orang lain tidak kita kuasai semua. Kita mau semuanya untuk kita. Tidak pernah pikir orang lain untuk mendapatkan itu. Dan yang lebih aneh lagi, ini yang lebih aneh, kaum muslimin ini berisar di perkara akhirat. Contohnya, kalau lagi sholat, igama, maka dia persilahkan saudaranya, kau maju bosku ke depan, biar aku di belakang. Dia kasih keuntungan akhirat untuk saudaranya. Setiap perkara-perkara agama, kita sodor orang kau yang buat. Silahkan. Tapi kalau perkara dunia, tidak, kau di belakang. Aku di depan duluan. Sebaliknya. Intinya jamaah yang berbahagia, untuk membentuk ini, membutuhkan kerja keras dari kita di dalam mengamalkan ajaran Islam. Yang kita awali dari diri kita dan rumah kita. Setelah itu, ajaran ini harus sampai juga di tetangga-tetangga kita. Kita sampaikan ajaran mulia ini kepada mereka. Tentang pentingnya berumah tangga yang Islami. Sehingga lahirlah lingkungan yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan yang saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Yang kerjasama mereka arahnya jelas, kebajikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta semua bentuk-bentuk kriminal bahu membahu untuk menolak itu semua. Dari sinilah wilayah kita akan dianugerahkan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengislah diri-diri setiap orang yang ada di sekitar situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tumbuhkan rasa cinta persaudaraan yang sangat tinggi di antara sesama mereka. Kemudian ada tolong-menolong yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling mengingat tentang perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang tidak perlu dikhawatirkan melepas anak kita di sekelilingnya, karena mereka akan tumbuh dengan keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai orang-orang yang ada di sekitar mereka. Inilah di antara sebahagian pemahaman kita di dalam surat Al-Hasyr yang berbicara tentang hijrah. Hijrahnya orang-orang muhajirin kepada orang-orang yang ansar, yang kedua-duanya memiliki kemuliaan. Orang-orang muhajirin punya sebuah pengorbanan yang sangat tinggi
berupa memprioritaskan pilihan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka miliki, dan itu mereka tinggalkan demi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Ansar pun tidak kalah terpuji. Mereka tunjukkan sambutan yang begitu hangat dari setiap kaum muslimin yang ada di situ. Mereka tunjukkan rasa cinta mereka, pembelaan mereka mati-matian kepada kaum muhajirin. Bahkan lebih dari itu, mereka lebih memprioritaskan segala sesuatu yang mereka miliki untuk saudara-saudara seiman mereka yang mendatangi mereka. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.